Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona, apakah itu azab karena Uighur atau senjata biologis? Ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul pagi ini ketika kita buka media online. Jadi ada yang mulai mengkaitkan antara bahwa adanya karantina Cina besar-besaran terhadap warganya dan seluruh dunia mengarantina warga negara Cina dari segala macam bentuk ya karena virus corona. Ini adalah sebagai adab dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengkarantina Muslim Uighur. Nah, ada yang mencoba mengaitkan itu. Jadi karena dianggap Cina mengkarantina Muslim Uighur, kemudian dibalas ya merupakan adab dari Allah Subhanahu wa taala langsung berupa bahwa seluruh dunia mengkarantina Cina, warga negara Cina karena virus corona dikhawatirkan akan menyebar ke seluruh dunia. Ada yang mengaitkan itu. Atau pandangan kedua kita juga dapat dari media online ya bahwa bisa jadi ya bahwa virus corona itu adalah senjata biologis ya yang di laboratorium ya tapi bocor sehingga menyebar kemana-mana. Tapi itu juga mungkin masih dugaan, kita tidak tahu ya apakah seperti itu. Dan juga bisa jadi bahwa Cina kemudian menuduh atau mengeluarkan isu bahwa negara lain yang memusuhinya lah yang menggunakan senjata biologi virus corona ya untuk melemahkan Cina ya. Nah, ini saling tuding, berarti akhirnya ada yang mengatakan itu virusnya yang dipersiapkan oleh Cina kemudian bocor ya dari laboratorium kemudian bocor. Kemudian Cina beralih atau berkilah bahwa ada negara yang tidak suka dengan Cina kemudian menyebarkan virus corona untuk melemahkan Cina. Jadi ada dua sisi yang kemudian apakah itu azab ya karena Uighur atau itu adalah virus corona adalah senjata biologis. Bagi saya yang awam seperti ini saya tidak tahu ya. Kalau yang pertama kalau misalnya itu azab ya apakah bencana itu selamanya dimaknai azab ya, itu. Jadi apakah seluruh yang kemudian berupa bencana alam itu adalah langsung azab. Jadi misalnya ada rumah orang rusak gitu, dindingnya retak gitu, oh ini adab nih, kamu mesti jarang sholat gitu. Apakah nggak tersinggung orang tersebut yang punya rumah seperti itu ya? Jadi kalau saya kemudian mau melihat ini semua bahwa sebenarnya gini, kalau seluruh dunia gini, ad-dunya darul bala walaisat darul jaza. Dunia ini tempatnya ujian ya, bukan tempat pembalasan. Artinya Anda berbuat baik langsung dibalas di dunia. Enggak, itu Anda berbuat baik bisa ya hanya diberikan sedikit saja balasan, tapi bisa jadi yang Anda anggap balasan ya itu ya berupa kebaikan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi juga ujian. Karena sesungguhnya pada hakikatnya dunia ini ujian, apa saja, sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian. Jadi segala macam apa yang ada kita terima di dunia ini sebenarnya pada hakikatnya ujian. Menikah ujian ya, jomblo ujian, punya anak ujian, belum dikasih anak juga ujian. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya pada ujian di dunia ini. Baru nanti di hari akhirat semuanya adalah pembalasan. Artinya apa yang kita lakukan di dunia dibalas. Nah itu baru di akhirat itu adalah pembalasan. Maka azab, nikmat ya berupa surga dan neraka atau apapun itu ya itu nanti di akhirat gitu, yang benar-benar azab yang benarnya. Tapi misalnya ada bencana, kita bisa maknai itu adalah sebagai teguran, sebagai peringatan bagi kita, dan bisa sebagai ujian. Jadi teguran bisa jadi peringatan, bisa jadi ujian bagi kita. Kalau itu dibilang azab, mungkin bisa sebagai penggugur dosa ya, penggugur dosa, tetapi tidak sebagai azab lah, tidak sebagai azab. Kalau mungkin dulu sebelum zaman Rasulullah SAW ya, nabi-nabi diingkari oleh kaumnya, dijahati sama kaumnya, itu otomatis Allah menurunkan azab. Tapi ketika zaman
Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah khotaman nabiyyin ya, azab yang langsung diturunkan kepada yang mengingkari, yang berbuat jahat itu ditangguhkan. Kalaupun ada diturunkan, sebagian itu hanya sebagai penggugur dosa, peringatan, atau ujian. Nah, seperti itu ya. Kalau saya memaknainya seperti itu. Kalau yang kedua, apakah itu senjata biologis? Senjata biologis saya juga nggak ngerti karena saya bukan orang biologi ya, basicnya. Tapi kalau kita bisa dilihat, mungkin selama ini virus corona belum dianggap dari mana asal usulnya belum diketahui, masih diteliti. Suatu saat ke depannya kalau nanti diketahui dari mana usulnya, dari mana asalnya, yaitu mungkin bisa terjawab kalau ini ternyata bukan senjata biologis. Tapi kalau kemudian tiba-tiba muncul bisa jadi itu senjata biologis. Tapi kita lihat ke depannya. Karena belum ditemukan vaksinnya. Ya. Saya tidak berani berkomentar lebih jauh apakah itu senjata biologis dari Cina sendiri atau dari luar negara Cina yang ingin melemahkan Cina. Tapi pada hakikatnya kalau dugaan sementara selama ini adalah berasal dari hewan liar, yaitu ular dan kelelawar yang diperdagangkan di pasar hewan. Nah, di situ mungkin kita bisa menarik, kalau dugaan sementara ini kita ambil bahwa makanan itu tidak hanya yang halal, tapi juga halalan thayyiban. Yang halal dan juga yang thayyib. Yang thayyib ini halal itu memang secara syariat memang tidak haram. Yang thayyib ini adalah secara kesehatan, higienis, kemudian bermanfaat, ada gizinya dan juga baik, enak rasanya, itu thayyib. Nah, disitulah kita harus bisa lebih bijaksana lah ya kalau dalam kasus corona ini. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga terhindar dari infeksi virus corona, dan mudah-mudahan kita berdoa semuanya, mudah-mudahan seluruh korban atau yang terinfeksi atau siapapun itu akan diberikan segera jalan keluar ya, agar virus corona ini segera teratasi oleh pihak manapun itu, baik negara manapun ya, Indonesia kah pokoknya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk mencegah penyebaran virus corona ini ya. Baik para pemirsa, itu yang bisa kita ulas, kita diskusikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.